Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa alladhi ballaga ar-risalah
وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد أيها المسلمون الخاضرون، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في آية الأخرى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewa waktu takapoi di sahabat. Jadi satu sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini mengajukan satu pertanyaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, surona fuang Allah subhanahu wa ta'ala, ayyul mu'minin al-aqyas, siapakah di antara kami orang beriman ini yang paling cerdas? Jadi sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Nabi 14 abad yang lalu itu seakan-akan mewakili pertanyaan kita semuanya. Ya Rasul, di antara orang beriman siapakah yang paling cerdas? Niga kami namaca, niga kapan yang cerdas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua hal. Ada dua jawaban yang disampaikan Nabi dari pertanyaan sahabat ini. Yang pertama adalah Rasul mengatakan aktsaruhum lil mauti zikra. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Dalam redaksi yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi dua redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kesimpulannya adalah dua hal ini. Jadi pertanyaan ini dijawab oleh Nabi, siapa yang paling cerdas ya Rasulullah di antara orang-orang yang beriman itu? Rasul mengatakan aktsaruhum lil mauti zikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Tahu kami namai gai paringranna lauri searajanne sengi amating. Seorang suami di dalam pekerjaannya, seorang istri di dalam rumah tangganya selalu mengingat kematian. Seorang pejabat nang ngerangi amatenge supaya dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan atau dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkarena riwatak kalena sampai dia dengan tidak mudah melakukan kemaksiatan. Seorang tetangga dengan tetangga yang lain, seorang muslim dengan muslim yang lain, tentu nak ko engkaya zikrul maut maringgerakil lauri sena asangi amateng pasti jauh dari kemaksiatan itu. De na salah kaido tahu, de to na kedo salah tahu. Kenapa? Karena selalu di hadapannya itu terbayang mungkin saya besok lusa mati, mungkin saya besok lusa mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja engkaya ro mancaji reng riwatak kalena. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, isadari atau disadari asoe, hari ini mak depungangi dua telu alebir nariki fuang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, pangulunai sininna
essoe ilalenna si minggue iyan itu yaumul jum'ah. Kullu ayyamin fadila wa yaumul jum'ati afdal. Ya manenna essoe malebbi maneng na senabita na kia esso jumae esso kami na malebbi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak sadari juga bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan haram. Ulan napakalebih fuang Allah taala bahkan 3 bulan berturut-turut ini na anjurkan kinabita supaya mapapole siaga egana deceng ipapole. Wedding ipigaw sunnat toiga yarega parallu ito gitu. Nasaba ipahagi makkedai 3 bulan yang berturut-turut ini termasuk bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Mudah-mudahan ia ulangi termasuk ia essoe, termasuk bacaan Al-Quran kita, bahkan termasuk salawat yang kita sampaikan pada hari Jumat yang mulia ini. Keempat-empatnya ini adalah bersinergi dalam satu waktu. Jumat sebagai hari mulia, bulan Zulqa'dah sebagai bulan mulia, dan sementara tempat masjid ini adalah onrong kami nam malebir topok nalinoe, dan rasul kita adalah rasul yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka fantaslah karena mengatakan yang paling dekat saya di akhir kemudian adalah yang paling banyak salawatnya kepada saya. Kami namai guys salawatna lauriya nasanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kembali. Jadi pertanyaan ini muncul dari seorang sahabat. Dia mengatakan kami namai guys paringeran dalam amatenge dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, ya apapun preposisinya, dia selalu ingat kematian itu. Elo kilo tega. Nakwa kade kuange fa aina tazhabun elo kilo tega. Nabi dalam hadis mengatakan a'maru ummati bainas sittin ila sab'in. Umuruna ummatku pallawangan nami 60 na 70 tahun. Bahkan ulama-ulama riolota makkedai matareka koryana loloe mak guru kuris tomati. Jadi 2 ungkapan ulama ini sederhana tetapi begitu dikaji luar biasa kajiannya. Matareka konasen riana loloe mak guru korito mati. Kalau ini dikaji tentu tidak salah yang disampaikan Nabi, disampaikan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan setiap Jumat. Seakan-akan dek nasa Jumat nak kode irayae. Kalau tidak dibaca itu ayat di setiap mimbar-mimbar khutbah, mimbar-mimbar Jumat, seakan-akan Jumat tak kurang sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak mumate na supang Allah taala pasanga di engkala lupa kulalang asal makengi. Kau betul-betul seluruh keisbetuan hidupmu, lini kehidupanmu sudah menjadi Islam. Islam di saat kau dalam keluargamu, selekawatumu mesuk di bolamu, selekawatumu di kantorokmu, selekawatumu di galummu, selekawatumu di pangempamu, selekawatumu di dangkangemu, dan lain-lain sebagainya. Dimanapun kita berada, maka defuang Allah Ta'ala paselengnya lemu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Natega kila monroy di matareka ko nalaloi. Coba lihat seluruh yang hadir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu tak jaji mita cahayana lino kerak maneng itawe bahkan seluruh yang hadir yang pertama kali dirasakan menangis kemudian menggenggam tangan ini. Nakarekengi mas limanah seakan-akan engka amanah batua ya renyu di fuang Allah Subhanahu wa taala gangkan na puteri. Kemudian begitu kita dipanggil kembali sama Allah. Na rapi ni toto na rapi ajaleng engkai pura ya renyu di fuang Allah Subhanahu wa taala. Na rapi ni kontrak pura ya renyu di fuang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang awalnya tadi menggenggam tangannya, tetapi setelah ruhnya berpisah dari jasadnya, tidak lagi menggenggam tangannya, tapi dibuka lebar-lebar, seakan-akan engka isara lori di maneng. Ya isara guru maraja makede itaka cikali, itaka sininna keluargaku, itaka sininna sajis-sajiku, itaka sininna balibolaku. Hari ini saya kembali dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya segalanya. Engkau fasilitas nareka uang Allah taala, tapi hari ini saya tidak bawa semuanya. Tangan dilepaskan dengan selebar-lebarnya. Tidak sama waktu tidak boleh.
Dek na pada waktu na jaji na karekeng, tapi sesenna masaran linoi, dia buka tangannya lebar. Ya nero adan na topan ritai matareka ko. Aga nu puteri anak loloy, aga na kerekeng anak loloy, utun na mati, kenapa tangannya dibuka lebar-lebar? Berarti kita datang tidak bawa apa-apa. Begitu kita kembali kepada Allah tangan kosong. Jadi aga melupai dihadapkan kepada Allah, tidak ada lain adalah amanu wa amilus solihat. Oleh karena itulah, ya pada kesempatan hari ini saya dan kita semuanya mari sama-sama dalam setiap lini kehidupan tak de tamas sarang yaro asipar ni ngerangat tak lauri amatengenge. Jakam mabaja na pole, jakam masangadi na pole, jakam minggu paingan na pole, jakam maulep paingan na pole, sementara kita dalam keadaan tidak siap. Oleh karena itu Bilal bin Rabah, ia muazzin yang sangat terkenal, muazzinnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Bilal, kaifa ra'yuka bil maut?" Pekogi tangga muri sesenai sengi amating. Maka dia Bilal dengan luguhnya, dengan santainya Bilal mengatakan, "Marhaban bil maut." Selamat datang kematian. Artinya, andaikan hari ini datang, andaikan saya mati hari ini, andaikan besok dia datang, bahkan malam ini dia datang, saya Bilal sudah siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melo ibangun komunikasi inilah yang mau dibangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat saya dicita-cita tak, sekalipun bagaimana jabatan tak, sekalipun bagaimana asugireta, sekalipun bagaimana kondisi kita hari ini, saya dicita-cita orang beriman. Apa itu? Mudah-mudahan pisah dan meninggalkan segala dari hidup ini, dari dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Madeceng ricapana, natutui kehidupan na sahabat deceng. Natutui dengan ungkapan la ilaha illallah. Masarangi pole linoi, masarangi pole jama-jamanna, masarangi pole bayinena, masarangi pole ri anakna, masarangi pole ri asugirenna dengan ungkapan la ilaha illallah. Dek gagal lain se dia umpukeng. Nareko engkau tahu sehebat apapun dia, kalau dia mampu mengucapkan kalimat patutu di watak kalena la ilaha illallah. Yana melo diusahakan ya tarikakeng pekogi carana umur tak ada yang 50 tahun, mungkin ada yang 60 tahun, ada yang hampir 80 tahun, tapi tidak ada masalah mau pendek mau panjang, tapi usahakanlah bagaimana hidup tak bisa diakhiri dengan husnul khatimah. Dan salah satu cirinya adalah insan mulutnya ini mampu berucap, mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita setiap malam, setiap hari diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ya dari kesempatan dipuangi. Ipahai maka dia amat tengenan patentu puang Allah taala. Sikomi ikoy, 30 mi iko, 40 mi, 50 mi. Kita diberikan kesempatan oleh Allah. Bagaimana bisa kematian tak bisa menjadi kematian yang berkualitas? Jangan cuma hidup tak dibuat bahagia. Jangan kita berpikir bagaimana bisa hidup bahagia, bagaimana hidup menjadi hidup yang berkualitas. Tapi pikirkanlah hadirin yang saya muliakan, supaya mati tak juga mati dalam keadaan berkualitas. Mati dalam keadaan salat di tengah malam, mati dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam berjamaah, mati dalam melaksanakan haji dan umrah, mati dalam berzikir, mati dalam mengaji. Ya insyaallah nak koyra amatenge, ya makruh amatengeta, itu namanya adalah mati dalam berkualitas. Ya kematian yang berkualitas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang muliakan Allah. Kemudian jawaban kedua yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan sahabat ini, maka Nabi ta wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang melakukan amalan terbaik setelah hari kematiannya. Betuana sebelum amat tengenah, napa mate memen ni alena sebelum mati tengok-tongeng.
Ya, dia meninggalkan segala yang dilarang Allah. Kemudian dia kembali mengamalkan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Napakai gani mapapolin dia cing siga egana untuk napake bokum maliwal lauri alam selanjutnya. Ya riaseng orang yang cerdas, orang yang mempergunakan akalnya dengan baik. Sampai kesimpulannya bahwa siapa orang cerdas sebenarnya? Orang cerdas sebenarnya adalah orang yang diberikan kesempatan singkat. Napahangi makkedai lino yai adalah ondo cinampu. Napahangi makkedai hidup ini adalah sebentar. Tetapi dengan sebentar itu napergunakan waktunya sebaik-baiknya untuk amal-amal yang terbaik, untuk kehidupan yang panjang setelah hari kematiannya. Itulah orang cerdas dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang sekolahnya sampai di mana, bukan yang titelnya berapa banyak, tetapi orang yang bisa mempergunakan waktunya yang singkat untuk kehidupan yang panjang. Yang nama keda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Man dakhalal qabrah, nigi matama di kuburuna. Siapa yang meninggalkan dunia kemudian masuk di kuburan bila zadin, dek gagabokon na tiwi. Dek gagabokon na tiwi. Faka annama raqibal bahra kafila safinatin. Mapadale bay nasal lauri tasik maluange, tapi dek gaga kapal na tiwi. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Kita tidak mau seperti apa yang disampaikan sahabat yang mulia ini. Mari sama-sama ya lewat kesempatan yang berkah ini, yang mulia ini, ipapole sininna uding ipapole. Selama kesempatan itu masih ada dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menunggu besok. Jangan menunggu lusa. Jangan merencanakan sesuatu yang panjang, tetapi apa yang bisa dilakukan hari ini tau pagau memen ni. Nari kongka to melok toba ya soy, toba memen ni. Aja nama kada sangadi pi, aja nama kada paingepi. Jangan sampai de panarapi aga ipu minasal lauri fuange, tappa tiba-tiba napo naoli kirebo lauri fuang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir buat khutbah yang singkat ini, di awal khutbah saya sampaikan salah satu ayat yang sangat dahsyat. Nah sampai ke fuang Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan 62. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yazakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan malam dan menjadikan siang khilfah silih berganti. Jadi alena kuasa fuang Allah Ta'ala apa sille-salle watue. Kadang-kadang malam sudah malam terganti menjadi siang. Pura eso nisi makor maturgangkan na poli eso kiamae. Untuk apa? Aga tujuanna. Liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Maka di Allah Ta'ala niga meluk malak gurung. Maka dia tadi malam saya tidak melakukan apa-apa. Maka diberikan kesempatan besok oleh Allah. Pakai guna ya tu tumu eso. Narek kongka kekurang ata unie, maka di siang hari kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nako ya soe kita tidak bisa buat apa-apa, tidak maksimal cara ibadat kepada Allah, maka Allah menciptakan malam untuk kita perbaiki kembali. Jadi setiap hari, setiap malam ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang siapa yang kepingin tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan main egana nikmat nareki fuange gangkane soe kita masih sempat ya beribadah Jumat, masih sempat melangkahkan kaki kita ke masjid besar ini, kemudian meninggalkan segala aktivitas yang berhubungan dengan keduniaan. Tapi dikala Allah memanggil kita pada tohayo li tak min rek baitullah, pada tohayo li na li sulauri amatengenge, ya kita bergegas-gegas meninggalkan itu semua untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah sahabat dek, mana gena 4-5 pangolik na puangi, isadari atau tidak, ini cuma 3 pangolik na puangi. Yang pertama adalah pangolik na bangi. Jadi pangolik na bangi, pangolik na puangi. Ya yang kedua pangolik na baitullah. Alhamdulillah kaum muslimin, ya sudah ada yang berangkat menunaikan ya ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam dari keislaman kita. Apa itu? Pangolik na baitullah. Puang Allah Ta'ala moli. Sekalipun tidak semuanya dipanggil, tapi alhamdulillah engkana sebagian dari kaum muslimin wabil khusus pangkep ini yoli dari Allah Subhanahu pangolik na baitullah. Yang ketiga adalah mau tidak mau, rela ki atau tidak rela, kemudian mega bokota atau dek na mega bokota, yaitu adalah pengolik na amat tengenge. Ini yang kita tidak harapkan ini. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kita insyaallah kesehatan, ya kemudian kesempatan umur yang panjang, umur yang berkah, dan bisa kita melaksanakan seluruh aktivitas ibadah dari sisa-sisa umur ta ini, dan pada akhirnya bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Natutu ina sabat decing, natutu ina sabak akan jakeng ya rega sifat-sifat makanja gangkan li sumangolo lauri fuang Allahu Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di khutbah yang singkat ini mencaji asiparing rangeng ditujunna ayat ya rega hadese engke orang piaki ilalan ya as-sujuma melebihi dan ya mabarakai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fina ayati wa dzikr hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في ثنا كرسي وقال تعالى ينزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.